Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair, kaifa halukum? La'allakum fi khair. Taib anak-anak soleh sekalian, bertemu lagi dengan Bu Friska dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Silakan dibuka modul Bahasa Indonesia kalian halaman 57 bab 4. Taib, kita sudah masuk ke bab 4 ya. Bab 4, peristiwa alam. Nah, kalian lihat di halaman 57 dan bisa kita baca bersama-sama. Pelajaran 1, peristiwa siang dan malam. Bacalah dengan nyaring kata-kata di bawah ini. Allah menciptakan siang dan malam. Saat siang, matahari bersinar cerah. Pohon-pohon melambai tertiup angin. Udara siang hari terasa panas. Saat malam, matahari terbenam. Udara malam hari terasa lebih sejuk. Ya, di situ kalian lihat ada empat lingkaran ya, berisi 4 kalimat juga. Di situ ada langit sangat cerah, bulan benderang, matahari terbenam, dan bintang berkelap-kelip. Siswa diminta menuliskan kalimat yang menggambarkan peristiwa alam sesuai gambar di bawah ini. Ya, di situ sudah Bu Friska isi ya, jadi kalian bisa melihat jawabannya sambil disalin. Di situ ada 4 gambar juga. Nah, dari 4 gambar itu kalian cocokkan dengan kalimat-kalimat yang ada di 4 lingkaran di atas ya. Gambar yang pertama, di situ ada gambar yang warna oranye ya. Nah, di situ cocoknya dengan kalimat yang matahari terbenam. Nah, kalian tulis matahari terbenam di titik-titiknya ya. Lalu gambar yang kedua yang di sampingnya, di situ ada gambar langit tapi gelap dan ada bulannya. Nah, di situ cocok dengan kalimat bulan benderang. Kalian tulis di titik-titiknya juga bulan benderang. Lalu di bawahnya ada yang gambar bintang-bintang. Ya, di situ kalian tulis bintang berkelap-kelip. Nah, itu cocok dengan kalimat bintang berkelap-kelip. Ditulis di titik-titiknya juga. Lalu di sampingnya ada gambar awan. Nah, di situ cocok dengan kalimat langit sangat cerah. Kalian tulis juga di titik-titiknya langit sangat cerah. Sudah selesai ya? Nah, sekarang kalian buka halaman 58. Tulislah kalimat ini dengan huruf tegak bersambung. Nah, ini untuk tugasnya lagi, kalian menulis lagi ya, latihan menulis tegak bersambung. Di situ kalimatnya matahari bersinar cerah. Nah, silakan nanti disalin di buku tulisnya dengan tulisan huruf tegak bersambung, menulis kalimat matahari bersinar cerah. Waktu itu sudah pernah Bu Friska kasih lihat caranya ya, menulis huruf tegak bersambung. Kita lanjut ke bawahnya. Bacalah dengan nyaring. Siang hari yang cerah. Hari ini Beni sangat gembira. Beni bermain petak umpet bersama teman-teman. Matahari bersinar cerah. Udara yang cerah pun menambah semangat Beni mencari teman yang bersembunyi. Nah, lalu yang bawahnya, malam bertabur bintang. Malam ini terlihat cerah. Udin duduk di serambi rumahnya. Bintang bertaburan di langit yang gelap, angin bertiup pelan dan udara terasa sejuk. Di situ ada 2 keadaan ya. Keadaan yang pertama adalah langit yang cerah. Nah, di situ judulnya juga siang hari yang cerah. Jadi itu keadaan ketika siang hari di mana langitnya cerah ya, terlihat mataharinya. Lalu gambar yang kedua yang di bawah adalah keadaan pada malam hari. Ya, langitnya gelap, udaranya terasa sejuk dan terlihat bulan. Sekarang kalian lihat halaman 59. Ayo mencoba. Indahnya siang dan malam. Edo semakin mengerti perbedaan siang dan malam. Edo berlatih mencocokkan gambar. Kemudian Edo berlatih menuliskannya menjadi cerita. Bantu Edo mencocokkan gambar dengan cerita yang sesuai. Nah, di sini kita juga
mengerjakan bersama-sama ya. Di situ sudah Bu Friska garis gambar dengan kalimat yang sesuai. Di situ ada 5 gambar atau 5 kotak dan tersedia juga 5 kalimat ya, 5 paragraf di situ. Nah, gambar yang pertama di situ kan ada gambar siang dan malam bersebelahan ya. Nah, itu cocoknya kalian lihat garis yang berwarna merah. Nah, itu cocok dengan kata-kata yang Allah menciptakan siang dan malam dalam satu hari untuk kebaikan kita. Bisa kalian lihat garis yang berwarna merah ya. Silakan diikuti garisnya. Lalu gambar yang kedua, ada anak-anak sedang belajar di sekolah. Nah, itu cocoknya dengan kata-kata di kotak yang belajar di sekolah diterangi sinar matahari. Nah, silakan kalian lihat garis yang berwarna hijau toska ya, itu hijau toska. Kalian lihat garisnya dan dicocokkan lalu diikuti oleh kalian. Lalu gambar yang ketiga, ada anak-anak sedang bermain di halaman. Nah, gambar yang ketiga cocok dengan kata-kata saat cerah kita bisa bermain di halaman bersama teman-teman. Silakan dilihat garis yang berwarna hijau. Ya, dicocokkan sendiri. Lalu gambar yang keempat, ada gambar anak sedang belajar diterangi lampu belajar. Nah, di situ cocoknya dengan kata-kata jika matahari terbenam, kita diterangi oleh lampu untuk belajar. Silakan kalian lihat garis yang berwarna ungu. Sudah diikuti garisnya ya. Lalu gambar yang terakhir, ada anak sedang tidur ya di malam hari. Nah, itu cocoknya dengan kalimat selimut melindungi tubuh kita dari dinginnya malam. Bisa kalian lihat garisnya yang berwarna biru. Silahkan diikuti garisnya ya. Toib, kita lanjut ke halaman 60. Pelajaran 2, kemarau. Ayo mengamati. Indonesia mempunyai 2 musim, musim hujan dan musim kemarau. Kini musim kemarau telah tiba. Pagi hari matahari bersinar cerah. Saat matahari terbenam, sinarnya berwarna jingga. Malam hari bulan bercahaya indah sekali. Tapi kemarau panjang dapat menyebabkan kekeringan. Di beberapa tempat mengalami kekurangan air bersih. Kita harus menghemat air agar tidak kekeringan. Paham dari teks tersebut? Nah, jadi dijelaskan ya bahwa Indonesia memiliki 2 musim. Ada musim hujan dan musim kemarau. Ketika musim kemarau tiba, pagi hari mataharinya bersinar cerah ya. Lalu saat matahari terbenam, sinarnya berwarna jingga atau berwarna orange. Jingga itu warna orange ya. Nah, kalau musim kemarau dapat menyebabkan kekeringan. Makanya ketika musim kemarau kita harus pintar-pintar menghemat air supaya tidak kekurangan air. Kalian lihat lagi, guru memberikan informasi tentang penggunaan air dalam kehidupan. Amati aturan di rumah Siti untuk menghemat air bersih. Ya, kalian perhatikan ya, di sini ada aturan untuk menghemat air bersih di rumah Siti. Gambar yang pertama kalian lihat, Siti menyiram tanaman menggunakan air bekas cucian beras. Nah, air bekas cucian beras bisa digunakan untuk menyiram tanaman ya, karena itu juga termasuk cara menghemat air bersih. Lalu gambar yang kedua, ada gambar keran. Setelah digunakan, keran air ditutup dengan rapat. Kenapa ditutup dengan rapat? Supaya airnya tidak bocor ya, supaya tidak boros, tidak terbuang airnya. Lalu gambar yang ketiga dilihat, menaburkan kompos daun di sekitar tanaman. Kompos akan menyimpan air lebih lama. Iya, jadi kalau kalian punya tanaman sendiri di rumah, menanam tanaman sendiri, bisa diikuti cara-caranya seperti itu ya. Lalu gambar yang terakhir, mematikan keran saat menyabuni piring. Nah, jadi kalau anak-anak yang sudah bisa membantu
Uminya mencuci piring, airnya jangan dialirkan terus-terusan ya, karena nanti terbuang. Nah, jadi ketika mencuci piring, sabuni aja dulu, disabunin piring-piringnya, baru nanti dibilas dengan air supaya airnya tidak terbuang banyak. Paham ya? Itu adalah informasi tentang menghemat air bersih. Beberapa cara untuk menghemat air bersih. Lanjut ke halaman 61, dilihat. Apa yang kamu lakukan untuk menghemat air bersih? Lakukan kegiatan di rumah untuk menghemat air. Nah, nanti ini opsional saja ya, terserah kalian ingin mengikuti cara-cara menghemat air yang seperti apa. Bisa menggunakan cara kalian sendiri seperti apa di rumah. Kita lanjut. Ayo berlatih. Kalian sudah pernah mengenal kalimat pujian. Nah, ini kita sudah belajar ya, sudah di bab 1 semester 1 kalau tidak salah ya, kalimat pujian. Atau di bab 1 semester 2 ini juga sudah dipelajari lagi. Nah, sekarang ayo mengerjakan soal di bawah ini. Tunjukkan kalimat pujian di bawah ini. Beri tanda checklist jika termasuk kalimat pujian. Beri tanda silang jika tidak termasuk kalimat pujian. Anak-anak sudah paham ya kalimat pujian seperti apa? Nah, ini nanti kalian kerjakan sendiri juga, tapi tidak usah difoto ya. Ini dikerjakan sendiri, tapi tidak usah difoto. Yang nomor 1, di situ ada soalnya, berani sekali kamu menyiram air ke badan. Nah, itu termasuk kalimat pujian atau bukan? Kalau termasuk kalimat pujian, nanti di checklist. Kalau tidak termasuk kalimat pujian, diberi tanda silang. Lalu selanjutnya, nomor 2 sampai nomor 5, dikerjakan sendiri. Kita lanjut ke teks bawahnya. Ayo mengamati. Pada musim kemarau, setiap hari cuaca cerah. Udara terasa panas dan hujan tidak turun. Kemarau yang panjang dapat menyebabkan kekeringan. Di beberapa tempat mengalami kesulitan air bersih. Nah, contoh gambarnya seperti itu ya, bisa kalian lihat kalau sedang kemarau, masyarakat atau orang-orang kekurangan air bersih, seperti itu. Nah, di bawah ini ada 3 soal, kerjakan beberapa pertanyaan ini. Mengapa mereka harus mengantri? Apa kalimat ajakan yang cocok untuk gambar di atas? Apakah mereka mengantri dengan tertib? Nah, di sini kalian kerjakan sendiri juga di rumah, tapi tidak usah difoto ke Bu Guru. Ya, jadi dari pertemuan kita kali ini tugasnya di halaman 58 ya, yang menulis tegak bersambung. Kenapa Bu Guru kasih tugas menulis tegak bersambung lagi? Karena supaya kalian berlatih supaya lancar menulis tegak bersambungnya. Taib, sekian pertemuan kita kali ini. Insya Allah kalian paham ya tentang perbedaan siang hari dan malam hari. Nanti tugasnya seperti biasa difoto, dikirim ke Bu Friska atau ke Bu Sofi ya. Tugasnya di halaman 58 menulis tegak bersambung. Ya, syukron, barakallahu fikum. Semoga kalian tetap semangat belajar daring dari rumah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.